Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur ternak dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam nimpalur. Oke, di video kali ini kita akan berbagi sedikit materi. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari sedulur ternak yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Jadi sebelum saya membaca beberapa pertanyaan, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya saya bisa berbagi informasi seputar cara perawatan ternak. Dan ini ada 5 pertanyaan dari dulur-dulur peternak yang mungkin bisa sedikit mewakili para peternak lainnya. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama yaitu, Mas, pedet saya umur 20 hari kok BAB-nya keluar darah, padahal induknya sudah saya kasih obat cacing. Mohon solusinya. Jadi gini lor, yang harus dilakukan adalah memberi obat cacing ulang untuk si induk. Setelah hari ke-7, setelah pemberian obat cacing pertama, yang kedua mengevaluasi bila BAB-nya darah semakin banyak, wajib diberi penanganan oleh dokter, karena itu sangat berbahaya untuk pedet dan dapat mengakibatkan pedet tersebut meninggal. Jadi harus langsung ditangani oleh dokter. Jika pedet dulur-dulur BAB-nya mengeluarkan darah, itu harus segera mendapat penanganan Pak Dokter ya lur. Jadi dulur-dulur harus segera lapor Pak Dokter supaya nanti ada pencegahan bagaimana solusinya dari Pak Dokter tersebut. Pertanyaan yang kedua, Mas, sapi saya keluar lendir putih seperti susu Mas, tiap 20 hari. Itu kenapa ya Mas? Jadi sapinya dulur peternak ini habis di IB 20 hari mengeluarkan lendir warna putih seperti susu. Jadi gini lur, sapi sampean habis di IB 20 hari mengeluarkan lendir putih seperti susu tersebut, itu sapine sampean mengalami infeksi kandungan. Jadi sampean harus memanggil dokter untuk melakukan pengecekan dan meminta dokter buat mengobati secara tepat dan diulang-ulang. Bisa pemberian antibiotik ataupun di flushing, dicuci rahimnya ataupun dikiret. Jadi ketika sapi mengalami infeksi kandungan itu juga sangat berbahaya lor. Jadi solusinya dulur-dulur harus memanggil Pak Dokter untuk melakukan penanganan tersebut. Mungkin ada obat yang bisa menyembuhkan infeksi rahim tersebut. Seperti itu. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, Mas, sapi saya darah usia 2 tahun kok belum birahi Mas. Bagaimana solusinya supaya sapi saya cepat birahi? Jadi gini, selama sapinya tidak mengalami cacat di saluran reproduksi, baik cacat permanen bentuk ataupun cacat fungsional, maka langkah yang harus dilakukan untuk cepat birahi adalah memberikan obat cacing dalam waktu 2 bulan 4 kali.
Artinya setiap 2 minggu diberikan obat cacing selama 4 kali berturut-turut lur. Jadi ketika 2 minggu diberikan obat cacing, 2 minggu lagi diberikan obat cacing sampai berulang 4 kali. Terus yang kedua, sampean carikan rumput yang segar ataupun memberi nutrisi untuk memperbaiki dan meningkatkan BCS-nya sapi. Kemudian sampean bisa meminta injeksi ke dokter untuk memberikan vitamin A, D, E untuk support hormonal, sehingga yang terjadi nanti akan terjadi mekanisme hormonal, sehingga ketika dikawinkan pasti langsung jadi. Kemudian berikan mineral untuk tambahan vitamin. Jadi dulur-dulur harus memanggil dokter untuk memberi injeksi kepada sapi tersebut supaya nanti hormonalnya bisa normal dan ketika di IB insya Allah bisa langsung jadi. Itu solusinya. Dan pertanyaan yang keempat, Mas, ciri-ciri babonan lokal yang bisa menghasilkan pedetan super gimana, Mas? Pedetan super yang akan dihasilkan oleh indukan lokal ini melibatkan 2 faktor lur. Faktor yang pertama adalah faktor genetis si induk. Faktor yang kedua adalah faktor bibit yang akan diinseminasikan lur. Bagaimana ciri-ciri sapi yang bisa menghasilkan pedetan super, baik itu pegon, simental ataupun limosin? Jadi saran saya untuk sedulur ternak, salah satu pilihannya jadi dulur-dulur harus memilih sapi yang bodinya profesional. Bila kepalanya sedang, lehernya sedang, badannya pun sedang. Terus yang kedua, dulur-dulur bisa memilih indukan dengan penampakan seperti nenek moyangnya. Jadi kalau induknya keturunan pegon bisa di IB ataupun dikawinkan bibitan pegon. Jika si induk genetisnya simental, maka harus dikawinkan dengan bibitan simental. Jika genetisnya limosin, maka dulur-dulur harus meng-IB bibitan limosin. Itu nanti akan bisa memberi keturunan yang bagus untuk dulur-dulur. Jadi bisa seperti nenek moyangnya. Jika sapinya dulur-dulur jenis limosin, maka harus di IB limosin. Nanti jadinya bisa, insya Allah bisa super. Dan ketika sapinya dulur-dulur pegon, maka diberikan bibitan pegon, insya Allah nanti keluarnya bisa pegon super. Jadi seperti itu. Terus yang kelima, pertanyaan yang kelima, Mas, apa penyebabnya sapi tiap di IB kok gagal terus, IB tidak jadi? Bagaimana solusinya? Jadi gini, ada beberapa faktor yang harus diketahui supaya IB bisa jadi. Yang pertama dari faktor ternak, yang kedua faktor peternak, yang ketiga faktor inseminator, yang keempat faktor kualitas sperma, yang kelima faktor tata laksana
inseminasi buatan. Dan yang keenam, faktor rezeki. Ini akan kita bahas satu persatu ya lur. Yang pertama tadi faktor ternak. Paling tidak harus dua hal. Yang pertama, ternaknya sudah rajin birahi, berarti metabolisme hormonalnya ini normal. Modalnya ini dulu. Jika ini rajin birahi, maka pelepasan ovarium ini terjadi. Bila pelepasan ovum ini terjadi, tinggal bagaimana menembak sperma supaya ketemu ini dulu. Terus yang kedua, faktor peternak. Pastikan bahwa ternak ini atau si induk tidak mengalami gangguan reproduksi, mengalami infeksi pada rahim. Karena bila terjadi infeksi pada rahim si induk, maka yang terjadi adalah kematian embrio dini lur. Tetapi kematian embrio dini ini biasanya sekarang birahi, dikawin suntik, lalu 1 bulan 2 bulan tidak birahi, baru selanjutnya minta kawin lagi. Karena apa, sudah terjadi pembuahan, sudah terjadi perkembangan embrio, tetapi karena rahimnya ini tidak sehat, maka embrio ini mati lur. Ini faktor dari ternak. Jadi harus rajin birahi dan tidak ada masalah di rahim, serta dalam perjalanan kebuntingan sapi tidak boleh stres, trauma, ataupun kurang nutrisi. Kemudian yang kedua, faktor peternak. Peternak harus cakap dalam mengidentifikasi birahi. Peternak harus bisa membedakan masing-masing karakter induk meskipun sekilas sama, tetapi karakteristik birahi itu berbeda. Ada yang jelas, ada yang samar. Maka tingkat percakapan peternak dalam mengidentifikasi birahi juga sangat penting loh. Pre-estrus, estrus, met-estrus, dan di-estrus ini harus hafal untuk dulur-dulur. Dan kecakapan peternak saat mengidentifikasi kapan puncak birahi, kapan waktu terbaik untuk IB, ini juga sangat berperan untuk keberhasilan IB. Jadi ketika sapi sudah di puncak birahi, maka sedulur harus cepat lapor dengan inseminator atau Pak Mantri supaya IB segera dilakukan tanpa harus mengalami penundaan IB. Jadi ketika sapi ini sampean tidak mengalami infeksi kandungan, maka ketika sapi sampean birahi, yang sampean harus lakukan harus segera memanggilkan inseminator ataupun Pak Mantri untuk segera melakukan inseminasi buatan. Jadi jangan ditunda lur, ketika sapi sudah di puncak birahi tersebut. Terus yang selanjutnya, faktor sperma. Ini juga baik. Jadi faktor sperma ini, spermanya harus baik. Jika spermanya ada kecacatan, maka IB yang dilakukan pun tidak akan berhasil, meskipun si induk sudah dalam puncak birahi. Jadi untuk
bibitan ataupun spermanya yang dihasilkan dan akan dilepaskan di rahim si induk tersebut itu harus kondisi baik dan tidak cacat, lur. Dan yang kelima adalah tata laksana harus jujur dan objektif, dimana saat melancarkan sperma atau menembakkan sperma, identifikasi harus dijalankan dengan baik. Dan yang keenam adalah faktor rezeki. Jadi dulur-dulur ini harus memperbanyak amal, perbanyak sedekah, dan perbanyak bersyukur supaya sapi yang dirawat ini bisa membawa rezeki dan bisa berkah. Dan juga jangan lupa berdoa, lur. Itu kuncinya. Oke, mungkin cukup segini video yang bisa saya sajikan dan materi yang bisa saya bahas di video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat dulur-dulur semua. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya saya bisa berbagi informasi seputar cara perawatan ternak khususnya pada sapi. Terima kasih. Salam ngarit, salam nimpa, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.